Kita nih orang Kristen, kalau kita dengar kata kasih, seringkali yang langsung keluar di benak kita adalah semua tulisannya Rasul Paulus. Betul apa betul? 1 Korintus 13, kasih itu sabar, murah hati, gak cemburu, ya gak simpen salah orang lain, dan seterusnya. Oke? Semua yang ditulis sama Rasul Paulus, itu bukan definisi kasih. Tapi semua yang ditulis oleh Rasul Paulus itu adalah the fruits of love. Itu adalah buah-buah dari kalau kita mengerti kasih itu apa. Buah-buahnya itu kita jadi sabar, kita jadi murah hati. Kalau kita ngerti kasih itu apa. So again yang dicatat sama Rasul Paulus itu bukan definisi daripada kasih. Nah yang mencatat, yang menemukan, yang menangkap definisi daripada kasih, Yohanes. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Ya, Alkitab catat begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke? So this is the definition of love. Arti daripada kasih ini dia, Yohanes yang nangkep, Yohanes yang tulis. Inilah kasih itu. Bukan kita yang sayang sama Tuhan duluan, tapi Tuhan yang sayang sama saudara dan saya duluan. Makanya dia sampai kirim anak tunggalnya untuk melakukan pendamaian bagi dosa-dosa kita. So arti daripada kasih itu ini, Yohanes yang tulis. Kalau kita ngerti ini, semua yang Rasul Paulus catat akan effortless istilah saya. Kita tanpa usaha tiba-tiba, kok saya jadi sabar ya? Kok saya jadi susah marah ya? Kok saya jadi susah simpen salah orang ya? Kita akan amazed sendiri sama diri kita kalau kita ngerti yang satu ini. Saya dari kecil suka diajarin sama orang tua, sama guru sekolah minggu, sama youth pastor saya. Untuk saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Saya percaya saudara ngalamin hal yang sama. Tapi berapa banyak yang punya pengalaman sama dengan Jesse Lantang. Waktu saya mencoba sayang sama Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, saya gagal. I failed big time, many times. Berkali-kali saya gagal. Saya coba sayang sama Tuhan, pakai kekuatan saya, pakai akal budi, hati, dan jiwa saya. Saya gagal. Karena apa? Paradigma kasih di kepala saya kebalik. Yang sayang sama saudara dan saya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya, Tuhan Yesus duluan. Bukan kita. Makanya dia atur skenario sedemikian rupa untuk datang ke dunia, mati buat saudara dan saya. Alasannya cuma apa? Karena dia sayang sama kita. Dia sayang banget sama saudara dan saya. Lumayan yang amin 2. Makanya kalau saudara ya masih ingat ayat yang dibahas sama IRC Sawangan minggu lalu, ya, Yohanes 15 ayat 13 itu benar banget. Ya. Orang yang jadi sahabat itu rela memberikan nyawanya. Ingat, Yesus gak dibunuh, dia kasih nyawanya. Ingat baik-baik, dia gak dibunuh, dia kasih nyawanya. Dia bisa aja kok ya, waktu di Taman Getsemani aja udah kelihatan kok, waktu dia berdiri semua tentara rebah kan. Oke, dia bisa aja waktu dia lagi disalib bilang jadi kodok lo semua, bisa. Tapi dia kasih nyawanya, saking sayangnya sama saudara dan saya. So dia duluan. Nah Yohanes bisa catat ini, ada backgroundnya. Ternyata Yesus pernah ngomong, ada backgroundnya. Jadi Yohanes ini gak karang-karang nih ginian. Oke, backgroundnya ada di Yohanes 15 ayat 7 sampai 12. Yuk saya bacain buat saudara. Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12.
Alkitab bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Bukan sedihmu yang penuh, ya, bukan susahmu yang penuh, tapi sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. So ternyata murid-muridnya Yesus emang dibilangin, dikasih tahu sama Yesus. Makanya Yohanes dapat kesimpulan seperti itu. Oke, kalau firmanku dan kasihku tinggal di dalam kamu, kamu minta apa saja, kamu akan menerimanya. So our password of the day adalah kata yang namanya tinggal. Katakan sama-sama tinggal, 1, 2, 3. Tinggal. Oke, karena banyak orang Kristen, GBI Sawangan enggak, mereka memperlakukan kasihnya Yesus, mereka kasihnya Yesus itu tinggal di luar mereka. Gak di dalam. Mereka gak pernah mendownload kasihnya Yesus dan diperpanjang terus menerus. Mereka cuma jadikan kasihnya Yesus kayak pulsa isi ulang. Kalau perlu baru diisi, kalau perlu baru mau bayar harganya. Ya, pernah ketemu orang Kristen kayak gitu? Atau sering kayak gitu? Kalau perlu, saya perlu kebaktian kayaknya. Saya perlu retreat kayaknya. Saya perlu di recharge. Ya, baterai saya perlu di charge, udah mau habis nih. Karena apa? Kita nggak pernah mempersilahkan kasihnya Yesus untuk tinggal di dalam. Stay in us. Yesus bilang, kalau kasihnya ada di dalam, ya, sukacita kita jadi penuh. Ada masalah, tapi kita sukacita, nggak depresi, nggak stres berlebihan. Boleh stres, boleh sedih, tapi jangan berlebihan. Jangan keterusan. Karena kadar sukacita itu harus lebih tinggi daripada kesedihan kita. Nah, itu terjadi kalau kita mempersilahkan kasihnya Yesus tinggal di dalam. Firman-Nya tinggal di dalam. Jangan di luar. Kalau perlu baru mau diisi. Jadikan kasihnya Yesus itu abodemen. Download apa saja, kamu akan menerimanya. Ternyata Yohanes, dia adalah murid yang ngerti sekali. Kasihnya Tuhan Yesus apa? Ya, tema kita hari ini itu apa? Dia ngerti banget that new wine. Dia ngerti banget. Dia ngerti anggur yang baru. Gak cuma nyanyi doang pakai gaya-gaya begini. Anggur baru dicurahkan. Dia ngerti banget. Dan dia juga salah satu-satunya murid Yesus yang mencatat soal antikris. Yuk saya mau bacain buat saudara 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. Boleh dibuka? Saya bacain buat saudara. Kalau saudara scroll ke atas itu judulnya Antikristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-24. Nah ini dia. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap apa saudara? Our password of the day. Tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Simple kan antikris? Antikris itu bukan cover albumnya Black Sabbath atau Iron Maiden. Bukan. Antikris bukan vaksin yang masuk. Bukan. Jangan keribetan mikirnya. Mikirnya tuh kayak dibikin drama gitu. Jangan gitu-gitu mikirnya. Baca Alkitab baik-baik. Antikris munculnya gak jauh-jauh. Dia muncul dari antara kita sendiri. Dia bukan datang dari negara mana, bukan. Dia muncul dari antara kita sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang gak pernah mempersilahkan kasihnya Yesus tinggal di dalam mereka. Makanya mereka gak tinggal di dalam anak dan mereka tidak tinggal di dalam Bapa. Mereka tinggalnya di luar. Gampang terombang ambing.
Gak usah jauh-jauh mikirnya. Dan orang yang filled with his love. Orang yang ngerti kasihnya Tuhan Yesus, dia jadi pemberani. Lihat orang yang selingkuh, pengecut kan? Kok belaga gak tahu mukanya? Orang yang selingkuh pengecut, ngumpet-ngumpet, ya, diem-diem, ya, simpen ini, simpen itu. Orang yang filled with his love, berani ngaku salah, berani ngaku dosa dia, ya. Dan Yohanes waktu Yesus lagi tergantung di atas kayu salib, the only disciple, satu-satunya murid yang ada di atas bukit Golgota, cuman John, yang lain kabur. Yohanes doang yang ada di sana. Pemberani, orang yang filled with his love, berani, brave man and brave woman. Nah sekarang saya mau ajak saudara-saudara di GBI Sawangan untuk kita pergi sebentar ya ke catatannya Rasul Paulus. Saya punya istilah ini catatan profetik buat gereja-gereja di akhir zaman. Gereja seperti saudara dan saya. Dan Rasul Paulus catat buat gereja Korintus. Yuk kita lihat 2 Korintus pasal yang ketiga. Dua Korintus pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini PR ya buat saudara-saudara. Orang Belanda bilang housework. Homework buat saudara. Saudara baca 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18. Baca semuanya. Nggak ngerti, tanya Roh Kudus untuk membuat saudara ngerti. PR ya buat saudara. Ya, deal? Deal. Yang deal cuma 9 orang. Hah? Deal? Deal ya. Ayat 1 sampai 18. Ini kalau saudara scroll lihat judul perikopnya, itu judul perikopnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. So Rasul Paulus ini lagi memberikan orientasi. Orientasi itu apa ya? Orientasi itu kayak kita mau masuk di kampus, baru lulus SMA, kita di ospek. Ya, ospek itu singkatan dari pernah kuliah dulu? Orientasi pengenalan akan kampus. Ospek. Bahasa zaman dulu, mama saya, papa saya dipelonco. Oke? Ospek. Mungkin itu terlalu ini ya. Yang gampang dilihat sehari-hari, kalau saudara ke mall, ada directory. Ya, sekarang pakai touchscreen, kayak warteg. Oke? Di mall, kita kalau lihat directory, kita akan tahu orientasi kita kemana. Karena kita akan tahu tangga jalan di mana, lift belok mana, ya, bakmi ini di mana, ya, toko sepatu naik ke lantai berapa, kita akan tahu. Nah, itu orientasi namanya. Kita jadi tahu. Oke, di balik pintu kamar hotel tuh paling banyak. You are here, tulisannya gitu. Ada dot merah. Kita jadi tahu lift kemana, kamar nomor sekian belok kemana, kita jadi tahu. Oke. Nah, Rasul Paulus memberikan orientasi karena dia kasih judul buat suratnya ya kepada gereja Korintus, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, dia catat ada 2 dasar. Kita nih orientasinya yang mana? Yang satu namanya adalah dasar yang pelayanan yang satu namanya adalah hukum yang tertulis. Kita kenal dengan nama sehari-hari hukum Taurat. Lalu satu lagi, ada pelayanan satu lagi, dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal sehari-hari dengan nama hukum kasih karunia. Oke, makanya dia kasih judul pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Nah, saya minta saudara baca semua nanti di rumah. Oke, karena yang saya mau bahas buat saudara cuma ayat 9 sampai 11 pagi hari ini. Oke, ayat 9 dulu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Rasul Paulus kasih 2 tipe pelayanan. Yang pertama namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya namanya adalah ministration of condemnation. Lalu yang kedua namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya namanya adalah ministration of righteousness.
Nah, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, saya cerita aja buat saudara, supaya kita gampang terima. Saya dulu, ya waktu agak mudaan, sekarang masih muda soalnya, ya. Waktu saya dulu belum bertobat, saya dulu punya pikiran begini. Jesse Lantang kayaknya ikut kebaktian hari Minggu begini nih, gak akan pernah bertobat kayaknya. Gak akan. Karena saya tukang berantem sama tukang mabok. Ya, gak akan. Kebaktian hari Minggu will not change me. Terus kamu mesti kemana? Saya mesti ikut KKR. KKR akan merubah saya. Saya punya pikiran seperti itu. Benar, tiap ada KKR saya datang. Ya, saudara tahu KKR kan? Saudara kayaknya gak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? KKR, kebaktian kebangunan rohani. Saya datang, setiap habis firman Tuhan, pembicara di depan nih, pembicara KKR selalu ngomong gini. Yang masih ada dosa, yang merasa ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Jesse Lantang duluan. Saya gak peduli makanan kiri saya. Terus pembicaranya kalau ngeliat, wah ternyata yang taruh tangan kanan di dada banyak juga nih. Pembicaranya mulai ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Altar call. Semua pada jalan, saya lari ke depan. Saya lari ke depan. Saudara, you name it, saya pernah didoain cara apapun. Tumbangin tangan, gedubrak jatuh, ditadah ma'asyir, pernah? Ya, saya pernah didoain ya, jatuh yang nadah. Satu asyir dan asyirnya lebih kecil dari saya, dia ikut jatuh sama saya, pernah burak gitu. Pernah didoain ya, gak ada siapa-siapa di belakang, pernah gubrak langsung straight to the floor, ya langsung ke lantai pernah. Didoain sampai nangis-nangis pernah, didoain sampai muntah juga pernah. Tapi saudara, you know what happened? Jesse Lantang gak pernah berubah. Gak pernah berubah. Saya berantem lagi, saya minum-minum lagi, dan seterusnya. Kesini, ya, saya baru dibukain. Ini yang namanya pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang diingetin buat jemaat, yang diingetin buat orang Kristen adalah salahnya mereka. Sampai kita konseling orang, kita kayak begitu. Masih ada dosa yang disembunyiin. Kita konseling orang kayak begitu. Jadi orang itu image-nya sama gereja mesti ngaku dosa terus. Makanya gereja konvensional ada bilik-bilik pengakuan dosa. Nah ini semua yang disebut dengan ministration of condemnation. Kita condemn orang lain untuk ngaku dosa. Dasarnya hukum yang tertulis, hukum Taurat. Itu dasar pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Saya mau yakinkan saudara, dari sebelum hukum Taurat ada, Tuhan gak kayak begitu. Dari tulah ke-10 kan? Ingat tulah ke-10? Yang dilihat sama malaikat Tuhan, bukan baiknya orang Israel yang di dalam rumah. Bukan. Hah? Mereka pelayan Tuhan. Bukan itu yang dilihat. Mereka donatur gereja loh. Bukan itu yang dilihat sama malaikat Tuhan. Bukan. Yang dilihat apa? Ada darah domba apa enggak? Itu yang dilihat. Yang dilihat bukan how good are you. Bukan itu yang dilihat. Yang dilihat adalah how good is your lamb. Berapa bagus ya kualitas korban dombamu. Itu yang dilihat. Dan waktu hukum Taurat sudah ada sekalipun, ya Tuhan itu nggak lihat dosanya manusia, enggak. Yang Tuhan lihat adalah korban anak dombanya yang dilihat. Jadi waktu hukum Taurat sudah disahkan, misalnya Jesse Lantang bikin dosa. Cara saya ditebus, diampuni dosanya adalah saya harus beli anak domba yang gak ada cacatnya. Terus
Saya harus bawa anak domba ini ke imam besar. Misalnya imam besarnya namanya Stephen Mahendra. Saya bawa anak domba ini ke imam besar Stephen. Dari jauh imam besar Stephen udah tahu. Jesse bikin dosa. Udah tahu. Karena apa? Saya bawa domba. Sampai di depannya Stephen, imam besar. Yang dicek sama imam besar bukan saya. Jess, lo ngapain kemarin? Gak digitu-gituin. Lo bikin apa? Hah? Lo pergi sama siapa? Gak digitu-gituin. Yang dicek dombanya, ada cacatnya apa enggak? Lalu waktu imam besar Stephen menemukan domba ini gak ada cacatnya, dia mulai agreement sama saya. Oke, disembelih ya. Jadikan ini domba korban bakaran. Oke, saya setuju. Saya sembelih dombanya, mesti sembelihnya sekali di leher. Dan waktu saya sembelih ini domba, dua hal terjadi. Kesucian domba ini, ketidakcacatan domba ini pindah ke Jesse Lantang. Dan dosa Jesse Lantang pindah ke domba itu. Dan domba ini dijadikan korban bakaran dan Jesse Lantang dinyatakan 1 tahun tidak berdosa. 1 tahun doang. Jadi yang dicek, bukan dosa kita, yang dicek korbannya. Hari ini, saudara dan saya punya korban yang sempurna, namanya anak domba Allah. Sempurna. Sama. Waktu dia dislaughter di atas kayu salib. Waktu dia disembelih di atas kayu salib. Dua hal terjadi, sama. Kesuciannya Tuhan Yesus pindah ke saudara dan saya. Dosa kita pindah ke dia. Makanya di atas kayu salib dia teriak, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau tinggalin aku? Surga memalingkan mukanya dari Tuhan Yesus. Karena dia yang tadinya righteous tiba-tiba jadi unrighteous because of us. Karena kita. Dan korban anak domba Allah mengkuduskan saudara dan saya sekali untuk 1 tahun. Untuk selama-lamanya. Wow, kita punya korban yang sempurna. Makanya jadi orang Kristen jangan suka nunjuk-nunjuk dosa orang lain. Halo? Tuhan gak gitu kok. Jangan suka kepo-kepoin salah orang lain. Tuhan gak gitu. Yang dilihat adalah korban kita gimana. How good is your lamb? Itu yang dilihat. Kualitas domba kita itu luar biasa. Tuhan Yesus namanya. Itu yang dilihat mas surga. Nah kalau kita gak lihat-lihat salah orang lain, kita akan masuk ke dalam movement yang satu ini. So this is the new wine yang dicatat sama Rasul Paulus. Namanya adalah pelayan-pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Ministers of righteousness. Saya percaya Tuhan lagi membangkitkan pelayan-pelayan seperti ini. Termasuk GBI Sawangan. Jangan lagi nunjuk-nunjuk orang. Jangan condemn orang lain. Ya, adekmu belum mau ke gereja, jangan ditunjuk-tunjuk. Diberhentiin dari kerjaan. Pantes lo gak pernah ke gereja, jangan gitu-gitu. Kakakmu bangkrut misalnya, lo sih gak pernah mau pelayanan, pantes lo bangkrut. Jangan gitu-gituin orang lagi. Adekmu yang belum mau ke gereja, abangmu yang belum mau ikut kebaktian, ajak makan. Jangan ajak kebaktian. Ajak makan. Di meja makan, jangan ngomongin yang sama. Kenapa lo gak gereja? Jangan gitu lagi. Ngomongin yang lain. Ngomongin yang lain. Kenapa MU kalah terus dan Arsenal menang terus? Ngomong yang lain. Jadilah pelayan-pelayan yang memimpin orang ngerti kebenaran. Itu maksudnya. Dasar pelayan-pelayan ini adalah hukum roh. Hukum kasih karunia. Kalau saudara baca terus 2 Korintus 3 ayat 17 jelas dicatat. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Bukan merdeka bikin dosa, tapi merdeka atas dosa. Orang jadi merdeka ketemu kita. Dan ini pekerjaan Roh Kudus kan, memimpin saudara dan saya kepada segala kebenaran. Nah kalau kita dasarnya hukum roh, kita akan begitu jadinya. Gimana caranya orang yang ngerokok, tiba-tiba 2 bulan bergaul sama kita, dia berhenti ngerokok tiba-tiba. Gimana caranya orang yang lagi selingkuh, bergaul sama kita, tiba-tiba dia berubah bergaul sama kita. Dia menemukan kebenaran lewat kehidupan kita. Bukan menemukan penghakiman, wah lu ya, bukan begitu. Nah ini dasarnya adalah kasih karunia. Pak segala macam boleh dong Pak. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kekristenan bukan serba boleh atau nggak boleh. Saya sampai hari ini masih di DM, di inbox sama banyak orang. GBI Sawangan kayaknya nggak pernah. Pak ini boleh nggak? Pak saya ke diskotik boleh nggak? Pak saya minum whisky boleh nggak? Pak saya ini boleh nggak? Pak kekristenan bukan soal boleh atau nggak boleh. Kekristenan adalah gaya hidup yang namanya tahu diri. Bukan boleh atau nggak boleh. Nggak sesempit itu kekristenan. Yesus mati di atas kayu salib bukan membawa boleh apa nggak boleh. Bukan. Dia pengen saudara ngerti kasihnya supaya kita tahu diri. Tahu diri dong. Saya ke rumah Stephen, saya pakai sepatu. Stephen bilang gini, masuk aja Jess. Karena Stephen tahu di belakang rumah saya ada karbol. Kalau lantainya kotor, saya tinggal pel. Stephen tahu. Tapi karena saya tahu diri, lantainya bersih, saya buka sepatu. Enggak, gue buka sepatu. Waktu kita lagi digoda sama dosa, saudara pikir Yesus di atas ketakutan. Aduh anak gue yang satu itu. Hah? Saudara pikir dia begitu? Enggak. Dia tahu ada obat merah yang paling canggih, namanya darah Yesus. Dia tahu, dia udah ngorbanin nyawanya. Dia tahu, gue bisa bersihin dia kok. Dia tahu. Tapi coba kita anak-anaknya, tahu diri dong. Jangan ulang salah yang sama. Kalau ulang salah yang sama, itu namanya doyan. Jangan ulang salah yang sama. Jadi orang Kristen yang tahu diri. Lanjut ayat 10 karena waktu. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Rasul Paulus catatnya kasar kalau menurut saya. Dia bilang pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu sama sekali tidak mempunyai arti. Well, kalau saya masih menghormati elder saya. Nah, yang tadi saya cerita yang doa-doain saya di KKR, saya masih hormat, saya masih respect sama mereka. Karena Yesus bilang apa? Anggur lama mesti disimpan di tempat yang lama, anggur yang baru mesti disimpan di tempat yang baru. Nah kesalahan terbesar orang Kristen, kita mau coba-coba campur aduk. Yesus bilang kalau dicampur aduk dua-duanya, hancur kulit yang tua. Kita kehilangan dua-duanya. Baca coba Matius 9 ayat 17, nanti aja baca di rumah. Benar ya baca? Yesus bilang kalau yang lama disimpan di yang lama, baru disimpan di yang baru, ya, maka kedua-duanya akan terpelihara dengan baik. Nah ini namanya adalah acceptance. Penerimaan, ingat baik-baik, penerimaan jauh lebih dahsyat daripada toleransi. Acceptance is far more greater than tolerance. Ada nggak acceptance di keluarga? Orang tua ngerti anaknya, terima anaknya, anak terima orang tua. Oh kalau ini terjadi, powerful. Menerima perbedaan. Saya nggak pernah mau maksa, papa pendeta, kamu pendeta ya. Papa bisa masak, kamu harus bisa masak. Enggak. Saya biarkan anak saya untuk melakukan kehendak Allah untuk generasi mereka. Papa dokter, kamu dokter ya? Oh. Seringkali di rumah-rumah kita aja nggak ada penerimaan. Nah itu akhirnya ketularan tuh, gereja ketularan dari rumah. Ingat saudara,
Generasi di atas kita mungkin pakai jas, pakai dasi. Hari-hari ini ada pastor TikTok namanya. Pernah dengar? Hah? Atau saudara cuma tahu pastor yang berdiri di depan? Udah ada anak-anak baru, udah ada anggur baru, terimalah mereka. Mungkin kita mesti belajar sama mereka. Dulu pada pakai jas, sekarang jeansnya robek-robek. Mereka, terima dong. Rasul Paulus sudah catat. Ya, kemuliaan hukum yang lama, kemuliaan dari pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, itu pudar. Ya, betapa lebih mulianya lagi kemuliaan yang akan datang. Dari pelayanan yang tidak akan pudar kemuliaannya. Ayat 11 coba lanjut. Ayat 11. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, pudar ya, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Saudara mau lihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat datang di daerah Sawangan? Jadilah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Jadilah ministers of righteousness. Ya, pimpin orang lain kepada kebenaran. Bukan pimpin orang kepada rasa bersalah, bukan. Orang dibikin jadi rasa bersalah. Pernah dengar? Pasangan hamil di luar nikah, gak boleh diberkati di gedung gereja, di gedung restoran bolehnya. Aduh, kita asik bikin-bikin aturan sendiri loh kita. Dan nanti kalau diberkati, pendetanya gak boleh tumbangin tangan, kena kepala tuh gak boleh. Wih. Hah? Gak pernah dengar kan? Saya dengar aja sampai bingung saya. Itu aturan dari mana? Ayatnya di mana? Kita asik bikin creating our misfots. Persis kayak ahli Taurat sama orang Farisi. Hukum Taurat ada 10 kan? Mereka bikin misfot sampai 600-an. Sama kayak kita. Nah itu semua yang disebut dengan pelayan-pelayan yang memimpin kepada penghukuman. Sebagai bagian terakhir, saya janji mau bahas soal Petrus. Petrus adalah muridnya Tuhan Yesus yang rada-rada boasted. Kalau saudara cek kata boasted di Google, suka ngomongin diri sendiri. Suka ninggi-ninggiin diri sendiri, itu Petrus. Ya, Petrus kayak gitu. Yesus lagi ngomong kan, anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Petrus number one wannabe orangnya. Yesus dipegang sama tentara di Taman Getsemani. Petrus yang reaktif dipotong kupingnya Malkus. Depan banyak orang dia berani. Tapi waktu sendirian, benar kata orang-orang Indonesia, the power of emak-emak. Cuman ditanya emak-emak kan, lo salah satu dari mereka kan? Enggak. Beda sama Yohanes, ternyata laki ini pengecut. Beda sama Yohanes berani kan? Pengecut. Ditanya sampai 3 kali, dia nyangkal. Oke? Dia nyangkal. Kita semua tahu ayam berkokok, dia sadar bahwa dia salah. Ya, Yesus mati 3 hari, akhirnya hari ketiga batu terguling, Yesus bangkit. Kalau Petrus nggak ada salah, ini orangnya number one wannabe kan, pasti ke kuburan duluan. Karena punya salah, dia kucing-kucingan, dia lihat-lihat doang keadaan. Ibu-ibu duluan, murid-murid yang lain duluan, Petrus belakangan. Akhirnya Yohanes 21. Murid-murid sama Petrus lagi naik kapal di Danau Tiberias. Waktu kapal merapat, Yesus ada di tepi danau lagi bakar ikan. Yang kenalin Yohanes, itu Tuhan. Semua murid turun, Petrus pakai baju, kata Yohanes 21, dia nyemplung lagi ke Danau Tiberias. Dia kayak menghindar dari Yesus. Dan Yesus tahu banget murid yang namanya Petrus bukan marinir, tapi nelayan biasa. Bedanya adalah marinir kuat berenang berjam-jam, kuat berenang Merak Bakahuni, kuat marinir. Ya, Ketapang Gilimanuk kecil marinir Indonesia berenang. Nelayan gak kuat berenang, kuatnya naik kapal berjam-jam. Dari malam sampai subuh kuat mereka. Makanya waktu Petrus nyemplung, Yesus sudah tahu, murid saya bukan marinir. Bener, naik juga. Saya kalau ngebayangin itu salah tingkahnya level dewa tuh kayaknya. Salah tingkahnya Petrus. Kita kalau salah tingkah hari ini lihat handphone kan.
Dulu nggak ada handphone. Mau lihat apa dia? Kalaupun ada handphone, mungkin dia update status. Mati gue ada Yesus. At location Danau Tiberias sedang. Apa sih ah? Berhadapan sama Yesus. Lihat teladan yang Yesus kasih. Yesus waktu berhadapan sama orang yang bersalah. Yesus gak menjadi minister of condemnation. Enggak. Lo ngapain kemarin? Hah? Kok lo nyangkal gue? Gak gitu-gitu modelnya. Hah? Lo ada apa? Motivasi lo apa? Hah? Gue gak suka sama lo. Lo sama gue N. Gak gitu-gitu. Enggak. Yesus berdiri di hadapan orang bersalah. Dia memposisikan dirinya menjadi minister of righteousness. Dia nggak tanya salahnya, dia nggak fokus masalahnya Petrus. Enggak. Yang dia tanya masih ingat? Do you love me more than anything else? Kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. 2 kali, kamu mengasihi aku? Pertanyaan ketiga, Petrus nangis. Kalau saudara baca dari bahasa aslinya, ada bahasa Yunani, ternyata, catat dalam hati saudara. Ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus sama kata kasih yang keluar dari mulut Petrus itu beda. Bahasa Yunani masih ingat ada 4 kasih. Akhirnya jadi 3 yang ngetop kan. Eros, Phileo, Agape. Eros itu nafsu, Phileo itu kasih terhadap sahabat dan keluarga. Agape itu unconditional love. Kasih tanpa syarat. Ternyata pertanyaan Yesus itu begini, do you agape me or not? Jawaban Petrus ternyata begini, yes I phileo you. Yes saya sayang sama kamu, sebagai sahabat saya kita udah 3,5 tahun hangout bareng, pelayanan bareng. Saya sayang sama kamu sebagai sahabat. Pertanyaan kedua, do you agape me or not? Yes I phileo you, jawabannya masih begitu. Pertanyaan ketiga, do you agape me or not? Petrus menangis. Kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya itu sebenarnya Peter in his deepest sorrow. Bukan cuma nangis sedih aja, bukan. Dia nangis sedih yang mendalam. Karena di situ dia sadar, kasih yang dia punya beda levelnya sama Yesus. Beda, dia baru ngerti, oh ini yang diajarin selama ini. Dia baru ngerti. Ingat pesannya Yesus? Dengan agapeku, gembalakanlah domba-dombaku. Apa itu artinya? Ministers of righteousness. Pelayan yang memimpin kepada pembenaran. Gembalakan dombanya Yesus pakai kasih agape, bukan pakai condemnation. Petrus dibalikkan ke posisi seperti Yesus tunjuk dia. Upon this rock I will build my church. Ya kan? Dasarnya gereja mesti agape. Pelayan-pelayan Tuhan mesti dengan agape melayani orang. Kita condemnation, come on. Kita out from the race. Penyanyi-penyanyi sekuler hari ini lagi kampanye soal eros. Betul apa betul? Oh saudara gak tahu gitu-gituan ya? Saudara Hillsong banget kayaknya mukanya ya. Penyanyi-penyanyi sekuler ya, siapalah itu banyak. Mereka lagi kampanye eros, one night stand gak apa-apa, gonta-ganti pasangan gak apa-apa. Mereka begitu ngomongnya. Nah kalau gereja cuman bisa condemn orang lain, kita di luar pertandingan. Di luar. Seharusnya gereja kampanye soal agape. Good news. Good news akan merubah seseorang. Orang dengar kabar baik tuh berubah. Betul gak sih? Kurang yakin kayak saudara. Ibu-ibu dengar ada toko tas sale 90%. Dan pasti langsung. Berubah. Wah kenapa? Suami bilang, "Mah, tokonya ngantri loh 2 jam." Gak peduli, 90% ngantrinya. Cowok-cowok sepatu Air Jordan sale 95%. Kita ganti baju langsung. Ngantre berjam-jam, gak peduli karena sale 95%.
Apalagi ada kabar baik yang mengatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. That's a very good news. Seharusnya seorang tuh berubah. Jadi tahu diri tadi. Saya harus tutup. Saya akan cerita soal bulan Juli kemarin. Saya terpapar COVID dalam keadaan belum divaksin. Ya, 9 hari panas tubuh saya 39,5. Ya, awal Juli kalau saudara masih ingat rumah sakit penuh, tabung oksigen habis di mana-mana, ya, obat habis juga sekalinya ada di Tokopedia, harganya 10 kali lipat. Tuhan baik, Tuhan kirimin saya dokter, teman sepeda ternyata, yang selalu monitor saya 5 kali sehari, saya dicek ya saturasi dan lain sebagainya. Oke. Dan istri saya nemenin saya dalam keadaan negatif. Ya, dia nemenin saya karena saya bilang sama dia, kamu pulang. Karena saya di isoman di hotel, kamu pulang. Enggak. Saya nggak mau kayak orang-orang lain ketemunya di pemakaman. Sedap. Ini nih. Yohanes 15 ayat 13. Saya mau temenin kamu. Dia tidur pakai masker. Saya ngelihatnya aja pengap. Tidur pakai masker loh dia. Singkat cerita waktu saya sembuh, dia dicek, dia tetap negatif. Nah, waktu saya lagi isoman, saya tuh punya favorit roti. Saya kalau mau roti lemah, saudara. Diet, ada roti, roti gitu. Saya lemah sama roti. Saya punya roti favorit ada di Menteng di Jakarta. Ya, itu isinya peanut butter sama strawberry jam. Disingkat PBNJ. Peanut butter and jam. Itu roti kesukaan saya. Waktu saya lagi COVID, ada virus COVID tinggal di dalam saya. Itu roti datang dipesenin sama istri. Saya makan. Nelen aja susah. Terus gak habis. Dia sampai bingung. Tumben gak habis. Biasanya kalau ada roti PBNJ kayak ayam ditaruh di kolam piranha. Brut habis. Tumben gak habis. Saya gak pengen. Padahal itu favorit saya. Masih ingat our password of the day? Kalau virus yang namanya kasihnya Yesus tinggal di dalam kita. Dosa enak? Yang bilang gak enak mesti ngopi sama saya. Dosa enak. Dosa enak. Tapi waktu ada virusnya Yesus di dalam kita. Ada kasih itu tinggal dalam kita. Kita bisa gak pengen. Itu yang saya bilang, kekudusan kita effortless, gak dibuat-buat. Effortless. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan kita. Karena kita bisa bilang ini, it wasn't me. Bukan gue deh kayaknya, tapi ada sesuatu yang tinggal dalam gue yang membuat gue jadi kudus. Yang membuat gue jadi gak pengen tiba-tiba. Gak pengen, dosa menarik loh. Tapi gak pengen. Roti PBNJ menarik, tapi saya gak pengen. Gak habis malahan. Karena ada virus COVID waktu itu. Ada kasihnya Tuhan Yesus tinggal di dalam. Saya percaya hal yang sama juga akan terjadi. Dan tiba-tiba the fruits of love tanpa kita effort keluar dari hidup kita. Yang Rasul Paulus catat. Ya, tiba-tiba kita juga amazed. Kok saya jadi sabar ya? Dulu ini gak sabaran. Ya, sekarang saya juga bingung. Saya kok jauh lebih sabar ya? Gak gampang marah. Ya, jadi murah hati, gak cemburu, effortless semuanya. Karena ada superhero yang tinggal di dalam kita. Dia yang mengerjakan semua untuk saudara dan saya. Amin saudara-saudara. So that's the new wine yang Tuhan lagi curahkan di akhir-akhir zaman ini. Ya, be part of it, jadi bagian di dalamnya. Saya percaya Tuhan sedang membangkitkan pasukan yang memimpin orang kepada pembenaran. Ya, jangan mimpin orang lagi kepada rasa bersalah, ya, rasa berdosa dan lain sebagainya. Justru disitulah saudara dan saya akan lihat kemerdekaan demi kemerdekaan. Ya, orang terlepas dari belenggu mereka. Kita akan lihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua.